membahas perkara atau kitab Al-Kabair. Insyaallah kita sama-sama luruskan niat kita lillahi ta'ala, thalabul ilmi. Semoga kita bisa mendapatkan ilmunya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin. Kepada Ustadz Muhammad Akil LC, tafadhol dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ta'lim kita, ta'lim rutinitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Ya insyaallah kita semua yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang pilihan ya. Karena tidak semua orang-orang bisa melaksanakan sholat berjamaah lalu dilanjutkan kajian. Ini hukumannya itu ada 5 Bapak sekalian. Yang pertama, dia seorang membunuh dengan sengaja, hukumannya yaitu dia kekal di dalam api neraka. Kemudian Allah murka kepadanya. Allah murka. Kalau sudah Allah murka, berarti ini orang yang sangat keji dan orang yang sangat yang parah ya, yang sangat parah ya. Wala'anahu, dan Allah melaknatinya. Ketika sudah Allah melaknati seseorang, maka rahmat di dalam hatinya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah, maka kasih sayang Allah di dalam hatinya itu diambil. Ya, sehingga orang tersebut tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, orang yang membunuh itu hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan senang. Karena sifat rahmatnya itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah menyiapkan siksaan yang sangat besar. Ini tidak ada perbuatan dosa yang melebihi hukumannya seperti hukumannya pembunuhan. Masya Allah. Semoga kita semuanya dijauhkan daripada dosa ini. Amin. Kemudian di dalam kitab ini dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun
Wa may yaf'al dzalika yalqa 'athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70, Allah berfirman, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, wala yaqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan orang yang tidak membunuh orang lain kecuali dengan hak. Emang ada pembunuhan dengan hak, Ustadz? Ada. Yaitu seseorang yang diberi mandat oleh pemerintah dijadikan sebagai eksekutor, sebagai orang yang mengkisos orang yang membunuh. Maka ya boleh dibunuh. Ada 3 orang yang boleh dibunuh, Bapak sekalian. Apa yang 3 orang ini yang boleh dibunuh? Yang pertama, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, maka boleh dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, maka boleh dibunuh, kata Rasulullah. Terus yang kedua, yaitu orang yang membunuh. Orang yang membunuh maka wajib dikisos. Walakum fil kisos hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Artinya apa? Jika seseorang membunuh lalu dia dikisos, maka di dalamnya terdapat kehidupan. Ya, sehingga orang yang membunuh kemudian dia dikisos, maka sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarganya, ahli warisnya, ya. Ya, sehingga keluarga waris, ahli warisnya itu tidak menuntut kepada keluarga si pelaku, ya. Nah, inilah adanya kisos. Dan dosa yang ketiga yang boleh dibunuh yaitu ya athayibuzani, yaitu seseorang yang berzina. Seorang yang berzina, Bapak sekalian, zina itu ada 2. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Kalau zina muhson yaitu seseorang yang sudah menikah atau orang yang sudah pernah menikah kemudian dia cerai, atau seseorang dalam keadaan janda atau duda. Ketika orang ini berzina, maka darahnya halal untuk dibunuh. 3 orang ini yang boleh dibunuh. Tentunya yang boleh membunuh 3 orang ini yaitu pemerintah, bukan perseorangan. Kita tidak boleh untuk membunuh mereka kecuali ketika kita dijadikan sebagai petugas atau diberikan mandat oleh pemerintah. Ya, 3 orang ini yang boleh dibunuh. Yang pertama orang yang mensekutukan Allah, yang kedua orang yang membunuh, yang ketiga orang yang berzina. Gimana kalau ghairu muhson? Ghairu muhson ini yaitu seseorang ketika belum menikah, artinya masih perjaka atau masih perawan, kemudian anak ini atau orang ini berzina, maka hukumannya yaitu berapa, Bapak sekalian? Dipecut, ya. Dipecut sebanyak berapa? 100 pecutan, ya. Lalu dia diasingkan di tempat yang lain atau diasingkan di tempat di mana dia tinggal. Artinya ditempatkan di daerah yang jauh dari tempatnya. Ya, ini hukuman orang yang berzina. Jadi 3 orang ini yang boleh dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Orang yang melakukan 3 dosa ini, kata Allah, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hukuman yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan Allah akan melipatkan siksaan bagi 3 orang ini di hari kiamat. Allah akan memberikan siksaan yang paling berat kepada 3 orang ini. Dan dia akan kekal di dalamnya. Sedangkan dan dia akan menjadi orang terhina. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah. Serta beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Ketika 3 orang ini ya mati ya, atau pertama orang yang musyrik, kemudian mati dalam keadaan tobat ya, sebelum dia mati dia bertobat, maka dia tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membunuh ketika dia meninggal dunia dan hukum kisos atau hukum diat dia belum terbayarkan, maka di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun di dunianya dia sudah dihukum oleh pemerintah, tetapi hukumnya Allah tetap akan berlaku di hari kiamat. Subhanallah ya. Kemarin ada sahabat-sahabat kita, ya, ada 6 laskar Rom pembela Islam ya, yang terbunuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 6 orang ini menjadi orang para syuhada. Jadi para syuhada, dan semoga Allah membuka ya, pelaku-pelaku yang membunuh ya. Subhanallah, ini memang zaman sudah mendekati zaman kiamat ya, hari kiamatnya. Subhanallah, sehingga yang namanya pembunuhan itu sudah menjadi hal yang biasa. Padahal pembunuhan itu dosanya sangat besar, Bapak sekalian. Terutama ketika seorang pemimpin membunuh rakyatnya tanpa adanya hak. Itu dosanya itu lebih besar, Bapak sekalian. Inilah kita sekarang berada di masa-masa mendekati akhir zaman, di mana pembunuhan itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Sudah menjadi hal yang biasa. Orang-orang sudah, biarin. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Kata Rasulullah, La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuru zalazil wa yataqarrabuz zaman wa tadharul fitan wa yakthurul haruj. Ya, kata Rasulullah ketika beliau berada di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan hari kiamat tidak akan ditegakkan sehingga ilmu, kata Nabi Muhammad, sehingga ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Sampai ilmu diangkat oleh Allah. Yang kedua tanda-tandanya ya, yaitu wayakthuruz zalazil. Banyak bencana di mana-mana. Banyak bencana di mana-mana. Yang pertama, hatta yuqbadul ilmu. Ilmu itu diangkat oleh Allah melalui apa? Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama atau orang-orang alim. Itu Allah angkat ya, sehingga ketika Allah sudah mematikan orang-orang para ulama, sehingga yang tersisa di dunia ini hanya orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh ya, maka itulah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Naudzubillah. Subhanallah. Kita kemarin ya sering mendengar ada ulama-ulama besar kita yang meninggal dunia. Hampir waktu itu setiap hari. Ya. Saya sendiri sampai takut ya. Subhanallah. Terus ciri yang kedua yaitu watakthuruz zalazil. Banyak bencana. Sekarang kita sering dengar ada bencana enggak? Ya, bencana sudah di mana-mana.
wa yataqarrabuz zaman. Waktu itu begitu cepat Bapak sekalian. Kata Nabi Muhammad, tanda-tanda kiamat yaitu yang pertama ilmu diangkat, banyak bencana, waktu itu begitu cepat. Sekarang kita merasakan waktu itu begitu cepat. Kita bangun pagi, tiba-tiba sore, tiba-tiba pagi, tiba-tiba sore. Inilah. Waktu itu begitu cepat. Terus watadharul fitan. Banyak fitnah di mana-mana. Sekarang ya umat Islam sedang menghadapi fitnah. Banyak fitnah di mana-mana. Terutama fitnah ya terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina dan orang-orang yang ada di negara-negara non-musyrik yang teraniaya. Mereka termasuk orang-orang yang difitnah. Wa yakthurul haraj, dan banyaknya pembunuhan. Ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mal haraj ya Rasulullah?" Apa itu haraj ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu pembunuhan. Pembunuhan itu sudah sangat banyak. Sehingga pembunuhan itu menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita. Ini tanda-tanda hari kiamat, Bapak sekalian. Kita sekarang menghadapi di fase keempat. Fase yang pertama yaitu fase Rasulullah, yang kedua fase para sahabat, yang ketiga yaitu fase para tabi'in, yang keempat yaitu fase kita. Fase kita sekarang. Yang kelima, tinggal nunggu satu fase lagi, yaitu datangnya Dajjal. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya, pembunuhan termasuk salah satu ya perbuatan yang mendatangkan memperdekat hari kiamat ya. Tadi yang pertama yaitu mensekutukan Allah, orang yang boleh dibunuh, yang kedua orang yang membunuh, yang ketiga orang yang berzina. Awas Bapak sekalian. Perzinahan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab ini ya menukilkan dari firman Allah yaitu ayat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 32. Wa katabna ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Kata Allah, dan kami telah menetapkan kepada kaum Bani Israel bahwasanya seseorang yang membunuh bukan karena orang yang terbunuh itu orang yang membunuh, atau bukan karena dia merusak di bumi ini, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Orang yang membunuh orang lain bukan karena orang itu membunuh, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Membunuh satu orang ya tanpa adanya hak, itu seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ini dosa pembunuhan, ini dosa yang sangat besar Bapak sekalian. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menjaga diri manusia, maka ya seakan-akan dia menjaga manusia semuanya. Subhanallah ya. Kemudian ya, pengarang kitab ini menukilkan pula di dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia membunuh, ya. Jadi dulu ya ketika masih zaman jahiliyah ya,
seseorang ketika mempunyai anak perempuan, maka mereka bunuh. Ketika anaknya masih kecil, mereka bunuh. Karena mereka anggap bahwasanya ketika seseorang mempunyai anak perempuan, maka itu adalah aib. Aib dan orang itu malu. Ya, sehingga ketika ada seseorang mempunyai anak perempuan, dia langsung dibunuh. Ya, dibunuh dengan hidup-hidup. Maka nanti di hari kiamat, anak tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu dibunuh?" Ya. Subhanallah, ya. Nah, ini nanti di hari kiamat itu zaman jahiliyah itu seperti itu Bapak sekalian. Ketika ada seseorang mempunyai anak perempuan, maka dia langsung bunuh karena mereka beranggap yaitu anak perempuan itu sebagai aib, ya. Subhanallah, ya. Jadi nanti di hari kiamat itu anak-anak yang dibunuh dengan hidup-hidup itu akan ditanya. Sekarang kita hidup di zaman yang banyak pula orang yang membunuh anaknya, ya, yang masih kecil, ya, termasuk aborsi. Aborsi itu termasuk pembunuhan, Bapak. Aborsi itu termasuk pembunuhan. Aborsi terus dan lain sebagainya. Konon katanya di barat ini aborsi itu sudah dilegalkan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan di negara kita ini jangan sampai legalkan adanya aborsi, karena aborsi ini termasuk pembunuhan. Sehingga pengarang kitab ini pula mewanti-wanti kita, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah diri kalian dari 7 dosa yang menghancurkan. Apa 7 dosa yang menghancurkan? Yang pertama, asyirku billah, yaitu seseorang mensekutukan Allah, wasihru, dan orang yang berbuat sihir, ya, orang yang mensihir atau orang yang pergi ke dukun, ya. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan seseorang membunuh orang lain tanpa adanya hak. Wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, dan memakan harta anak riba, ya. Wa tawalla yaumaz zahfi, dan lari dari peperangan. Wa qadful muhsanat al-ghafilat, orang-orang yang membunuh perempuan-perempuan yang baik dengan perzinaan. Ini di antara 7 dosa besar tersebut, yaitu diantaranya membunuh. Rasulullah melarang agar seseorang terhindarkan dari pembunuhan. Lalu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'dham?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Engkau menjadikan tandingan selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu." Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian antaqtula waladak khosyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa membiayai anakmu, sehingga engkau membunuh anakmu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antuzani halilata jarik, yaitu engkau berzina dengan tetanggamu. Masya Allah, ya. Kata Rasulullah, ada 3 dosa besar. Yang pertama, seseorang yang mensekutukan Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakannya. Ya. Kata Nabi Muhammad, inna riqa wa tamani
syirkun ya. Kata Rasulullah apa? Mantra, jimat, pelet itu adalah perbuatan syirik yang mana orang ketika ya mengamalkan mantra-mantra atau mempercayai dengan jimat, pelet itu adalah perbuatan syirik. Subhanallah. Kemarin ada orang yang bisa menggandakan uang ya. Di mana itu? Di Bekasi itulah. Itu termasuk kalau orang mempercayai dengan hal demikian berarti dia ikut andil dalam persekutuan terhadapnya ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, antaqtula walada khasyata an yat'amamak. Engkau membunuh anakmu karena takut kamu tidak bisa membiayai anak kamu. Apa ada Bapak sekalian di zaman sekarang seorang bapak membunuh anaknya, seorang suami membunuh istrinya, seorang istri membunuh anaknya? Ada. Kemarin ada berita seseorang membunuh istrinya, ada seorang anak membunuh bapaknya karena apa? Karena harta. Jadi di sini Allah menegaskan ketika seseorang ya mempunyai anak ya, percayalah bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepadanya. Ketika Allah memberikan anak, maka percayalah setiap anak itu sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian bunuh. Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syuraka'i may yaf'alu min dzalikum min syai'. Ya. Bahwa Allah lah yang telah menciptakannya dan Allah lah yang telah memberikan rizkinya. Setiap anak itu sudah mempunyai rizki masing-masing. Maka jangan sampai kau bunuh. Ya, karena di zaman jahiliyah itu ya banyak orang-orang yang membunuh anaknya karena takut anak itu akan mengambil harta ayahnya, harta orang tuanya. Maka ketika ada seorang mempunyai uang yang banyak, kemudian dia khawatir anaknya ngambil hartanya, maka dia bunuh. Di zaman jahiliyah itu seperti itu Bapak sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bahwa engkau ditolong oleh Allah, engkau diberikan rizki oleh Allah karena di belakang engkau itu ada orang-orang yang kau tanggung. Jadi anak, istri itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara engkau, maka janganlah sampai engkau membunuh mereka karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khamsata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukuhum. Karena Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Jadi kalau kita mempunyai anak itu sudah ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai dibunuh. Tsumma qultu tsumma madza ya Rasulullah? Sahabat ini bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah ya. Ya, orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosanya sangat besar. Ya, karena Rasulullah SAW ya, bersabda, li an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin aisaro min an yazni bi imra'ati jarik. Seseorang berzina dengan dengan 10 orang perempuan itu dosanya lebih kecil daripada seseorang berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya, jadi orang ketika berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar daripada seseorang berzina dengan 10 perempuan bukan tetanggamu. Ya, ini dosa orang yang berzina dengan istri. Karena tetangga itu mempunyai hak
dari kita untuk kita jaga. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu la yu'min." Tidaklah seseorang beriman. Rasulullah berkata sampai 3 kali, tidaklah seseorang beriman. Tidaklah seseorang beriman. Maksudnya apa? Imannya seseorang itu tidak sempurna ketika dia tidak bisa memberikan keamanan terhadap atau rasa aman terhadap tetangganya. Ya, Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ini. Ya, amin. Lalu kitab Al-Kabair ini Imam Az-Zahabi menukil dari hadis Rasulullah SAW, "La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram." Seseorang akan selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi seseorang ketika tidak membunuh orang lain, dia mempunyai kelapangan di dalam agamanya. Maksudnya kelapangan di dalam agamanya apa? Dia masih mempunyai peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah serta mendapatkan kesuksesan kelak nanti di hari kiamat. Ya. Jadi seseorang ketika menjauhkan daripada pembunuhan, masih ada kemungkinan besar akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda pula, "Laqatlul mu'minin a'dhamu 'indallah min zawali dunya." Membunuh seorang mukmin itu dosanya lebih besar daripada lenyapnya dunia. Ya. Membunuh seorang mukmin tanpa adanya hak itu dosanya seperti Allah lebih ringan. Allah lebih ringan apabila dunia dilenyapkan, dunia dihancurkan daripada satu orang mukmin terbunuh. Subhanallah, ini orang mukmin ini jiwanya lebih mahal daripada dunia. Dunia Bapak. Dunia itu gede banget ya. Sampai dikatakan lebih berharga di hadapan Allah tinimbang lenyapnya dunia ini. Maka ketika seseorang membunuh orang mukmin itu dosanya itu sangat besar. Ya, sangat besar. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda pula ketika di Haji Wada, ketika Rasulullah SAW berada di haji terakhir menjelang beliau wafat, ya. Ketika beliau menjelang di hari-hari terakhir kehidupan beliau, beliau berwasiat kepada para sahabatnya, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum." "Inna dima'akum wa amwalakum wa 'irdukum haramun 'alaikum kayaumikum hadza." Bahwasanya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram untuk kalian berbuat jahat kepada mereka. Haram untuk dibunuh, haram diambil hartanya tanpa adanya hak, dan haram pula dirusak kehormatannya. Seperti haramnya di hari ini, haramnya di negara ini, haramnya di bulan ini. Ini Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya dosa orang yang membunuh adalah perbuatan yang sangat besar dan dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW sehingga berwasiat kepada para sahabatnya, "La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Ya. Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya, janganlah kalian kembali kufur
murtad sepeninggalanku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian kalian atau menebas leher sebagian kalian. Ini wasiat daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai seorang mukmin membunuh orang lain tanpa adanya hak. Ya. Nah, ini bab tentang pembunuhan itu masih lumayan, ada tinggal beberapa hadis lagi. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan bagaimana nanti selanjutnya jika seseorang membunuh orang kafir, ya, bagaimana hukumnya seseorang membunuh orang kafir, ya, bagaimana seseorang membunuh orang yang tanpa adanya hak. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti dilanjutkan pula yaitu tentang bab sihir, ya, bab dosa yang ketiga yaitu sihir, ya. Mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan kajian tentang pembunuhan, bagaimana seorang membunuh orang kafir, ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz yang sudah menyampaikan perkara-perkara dosa besar ya, kabair. Namun sebelum lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi, ada titipan pesan dari panitia Ramadan, terutama buat yang terlibat di panitia Ramadan atau yang memiliki waktu. Diharapkan untuk menghadiri pertemuan ya, ba'da syuruk nanti, setelah kajian ini. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Silakan, langsung angkat tangan saja. Ya, ada mic. Ustadz Jejang. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz di awal mengambil firman Allah mungkin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaitan hari ini membahas dosa besar atau al-kabair tadi. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah illa wa antum muslimun ini, apakah ini syarat minimal yang dimaui oleh Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pembunuhan ada 3, yaitu ada yang tidak disengaja. Contohnya, misalkan seseorang mengemudi kendaraan, kemudian karena tidak taat dengan aturan, ada orang menyeberang menabrak. Apakah ini kategorinya membunuh? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Bahwasanya ketika seseorang menabrak, ya, karena dia melanggar lalu lintas, gitu Pak. Ya, melanggar lalu lintas, kemudian dia menabrak orang lain, gitu. Ya, maka yang jelas dia termasuk membunuh, ya. Tapi membunuhnya dengan tidak sengaja. Tetapi dia masih mempunyai beban untuk membayar diat dan datangi keluarganya apa yang diinginkan oleh keluarganya. Ya, begitu. Itu termasuk pembunuhan Bapak sekalian. Maka harus hati-hati ya. Terus pertanyaan pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa tadi Pak? Pertanyaannya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya seseorang ketika di dalam hatinya masih terdapat keimanan, ya, maka dia dikatakan dia akan selamat dari api neraka, dan dia dikatakan termasuk orang yang bertakwa walaupun takwanya itu kecil, ya. Walaupun sedikit, ya.
Tadi Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Seseorang tidak masuk neraka ketika di dalam hatinya masih terdapat keimanan. Jadi ketika seseorang masih di hatinya itu masih ada keimanan, maka dia dikatakan akan selamat dari neraka. Begitu Pak, yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak seperti itu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar kita jangan sampai meninggal dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Ya, jangan sampai seseorang meninggal ya kecuali dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi orang muslim ya. Jadi seseorang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sekali-kali kalian meninggal mempunyai beban ya, beban dosa yang belum kalian penuhi ya, kecuali kalian meninggal dalam keadaan Islam, Muslim, dan hak-hak orang lain sudah terbayarkan ya. Mungkin itu Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Jazakallah khair. Ada Ustaz Muhammad Akil sudah menjawab. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir belum ditutup? Cukup? Ya, alhamdulillah. Jika memang tidak ada, kita cukupkan. Jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Akil yang sudah menyampaikan perkara tentang kitab Al-Kabair ya. Insyaallah semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat tentunya. Amin rabbil alamin. Mungkin boleh terakhir Ustaz. Bapak sekalian, insyaallah nanti kita sekarang sudah mempunyai masjid yang mewah, masjid yang masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi masjid ini. Ya, jangan lupa tetap makmurkan masjid ini dengan baik, dengan banyak istiqomah berzikir di dalam masjid ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu depan nanti saya akan musyawarahkan dengan Pak Ketua DKM. Nanti kita akan melanjutkan kajian taklim ba'da maghrib ya, ba'da maghrib insya Allah nanti saya mau bermusyawarah dengan Bapak Ketua DKM ya. Hadirilah ya, datanglah untuk mengkaji, kita belajar bersama-sama mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Ya, insyaallah khair pada Muhammad Akil. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.